Ikhwani rahimakumullah, kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam buku Kisah Sang Rasul, yang mana kita telah membahas sampai ke bab 8 dan saat ini kita sampai ke bab ke-9, yaitu tentang judul Tidak Belajar dari Kitab dan Manusia. Dan sebagaimana kami terangkan bahwa buku kami ini merupakan buku menyimak dan meneguhkan sosok pembawa risalah, yaitu sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari bab 1 sampai ke 9 itu mengenai bagaimana kita menyimak daripada perjalanan hidupnya baginda Rasulullah. Maka mulai dari bab 9 sampai daripada akhir kitab, akhir buku, penjelasan tentang bagaimana peneguhan terkait apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka buku ini bersumber dari berbagai macam kutipan-kutipan yang kami nukil, baik dari Asy-Syifa, baik dari Dalail An-Nubuwah dan lain sebagainya. Sebagaimana buku-buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana peneguhan terhadap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ke-9 yang menerangkan tentang tidak belajar dari kitab dan manusia. Karena berbagai macam tuduhan yang berisi akan kejelekan-kejelekan terhadap profil, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan-tuduhan yang tak jelas, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki koneksi dengan ahlu kitab, koneksi mengenai orang-orang yang telah diberikan kepadanya Alkitab, belajar dari mereka. Dan tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang tidak nyata. Bahkan kalau kita lihat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang memang diturunkan kepadanya Al-Quran murni dan nyata, murni dan nyata. Bahkan dengan bukti bahwa Rasulullah SAW, kita kenal bahwa Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan ummi. Apa itu ummi? Ummi itu la yaqra'u wa la yaktub, tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis, ataupun buta huruf. Buta huruf pada baginda Rasulullah adalah satu kelebihan. Kalau kita buta huruf mungkin dibilang terbelakang. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak pernah SD, nggak pernah sekolah? Sekarang aja anak TK udah bisa baca tulis. Baca tulis syaratnya mau masuk SD sekarang harus bisa baca tulis anak TK. Nah, sedangkan ummi, buta huruf, terhadap baginda Rasulullah SAW merupakan satu keistimewaan yang teramat luar biasa. Bahkan di antara amalan-amalan yang kita baca di hari Jumat sore, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi, salah satu sholawat pamungkas yang teramat luar biasa. Barang siapa yang membaca sholawat ini, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan ini juga diajarkan oleh para habaib di dalam sirah salawat. Di antaranya itu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi, ya, nabiyil ummi ini. Bahkan kita pun di dalam doa adzan ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammad nabiyil ummi wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah rafi'a wa batul maqama mahmud alladhi wa ta'inaka la tukhliful mi'ad wa hakadha. Dan juga Al-Imam Qadiyat, beliau menyatakan dalam bukunya yang tersohor yaitu Asy-Syifa, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ummi. Jadi ummi ini bukan karena gelaran manusia. Ummi ini bukan gelaran manusia, tapi Allah yang sengaja menjadikan Rasulullah sebagai seorang ummi. Tidak membaca dan tidak menulis. Dan tidak diketahui bahwa beliau bersahabat dekat dengan orang yang pandai membaca dan menulis. Jadi Rasulullah kehidupannya juga, orang-orang di sekitarannya, ahlu Makkah itu memang mereka nggak pandai-pandai banget untuk baca dan tulis.
Dan juga tidak pula tumbuh besar di kalangan kaum yang memiliki pengetahuan baca yang tulis tadi, kaum Arab. Yang mana dan serta tidak diketahui bahwa beliau sebelumnya mengetahui tentang baca dan tulis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an. Rasulullah enggak pernah belajar kitab Taurat, Injil ataupun Zabur dan lain sebagainya, dan Rasulullah nggak pernah nuliskan kitab ya dengan tangan kananmu. Makanya ini salah satu keajaiban Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibukukan di zaman siapa? Zaman Khulafaur Rasyidin, dan lebih tepatnya zaman Sayyidina Utsman. Baru itu mushaf Al-Qur'an dikumpulkan dijadiin satu. Di zamannya Rasulullah enggak. Tapi di zamannya Rasulullah apa? Semuanya pakai hafalan. Semua sahabat ngapal Al-Qur'an. Wala takhutuhu bi yaminik, dan engkau tidak menulis dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Maka dengan ini niscaya ragu orang-orang yang mengingkari. Banyak orang yang mengingkari Al-Qur'an nih. Kita jangan termasuk orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Orang yang mengingkari Al-Qur'an ini apa? Dia selalu ingin menjatuhkan karakter kekuatan mukjizatnya Al-Qur'an. Itu salah satu daripada keimanan yang lemah yang dimiliki oleh orang-orang kufar musyrikin tadi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Dan sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang berilmu. Makanya Al-Qur'an ini kitab yang sangat otentik, yang sangat luar biasa ya. Penjagaan Al-Qur'an ini bukan dengan dicetak banyak-banyak, enggak. Tapi penjagaan Al-Qur'an adalah dengan penghafal Al-Qur'an, dengan menghafal Al-Qur'an. Wahakadha. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidaklah mengingkari orang-orang yang zalim yang mengingkari daripada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga perlu kita ketahui bahwa dahulu pengetahuan kaum Arab itu adalah ya ilmu nasab, terus lagi syair-syair ya, terus lagi ilmu bahasa Arabnya itu ilmu sastra Arab yang terkandung di dalam bayan dan lain sebagainya, yang mana pengetahuan itu mereka dapatkan setelah mereka bekerja keras, setelah mereka benar-benar menjadi orang yang belajar bahasa tersebut. Makanya banyak daripada bayi-bayi Arab sebelumnya, bayi-bayi orang-orang Mekah itu dikirim ke Badiah, dikirim ke desa-desa. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, masa asuhnya beliau itu dititipkan di mana? Di Bani Sa'ad, yaitu tempat daripada Halimah As-Sa'diyah. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya itu hanya setitik daripada ilmu pengetahuannya Rasulullah. Hanya setitik ilmu bahasa Arab yang diagung-agungkan sama orang-orang Arab tadi. Kenapa? Karena mereka sebisa mungkin untuk menyamakan Al-Quran, tapi mereka tidak dapat menyamakan sedikit pun kalimat dari Al-Quran, nggak sanggup mereka presentasikan dengan baik. Ya, maka tidak ada jalan lain kepada para pembenci kecuali apa? Mereka bilang apa? Asatirul awwalin. Ini Al-Qur'an ini cerita dongeng-dongeng terdahulu. Ini cuma dongeng-dongeng aja dibacain nama Muhammad nih katanya. Innama yu'allimuhu bashar, bahasa mereka tuh. Muhammad itu cuma diajarin sama orang katanya. Diajarin sama manusia, bisa begitu katanya. Nah, ini ungkapan-ungkapan penuh kebencian, ungkapan-ungkapan penuh keraguan terhadap Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka yakin dengan Al-Quran, tapi Allah hadiahkan ingkar di dalam hatinya. Mereka yakin nih sama Al-Quran nih, ini bukan bahasa biasa nih, tapi Allah nggak kasih hidayah, dikasih ingkar malahan. Waliyadzubillahi ta'ala. Maka dari itu permasalahannya ada dua di sini. Permasalahan terkait bab 9 ini ada dua yang akan kami bahas. Yang pertama adalah masalah ilhad.
min ahlil kitab. Katanya ada masalah mereka itu menggabung-gabungkan, mereka itu meragu-ragukan, ya. Mereka itu seakan-akan yang pertama adalah mereka itu meragu-ragukan Al-Quran itu seakan-akan adalah pengajaran daripada ahlul kitab. Yang kedua tentang safarnya Rasulullah, ya, tentang Rasulullah ini pernah pergi ke tempat ahlul kitab katanya, pernah pergi ke Syam, pernah pergi ke arah utara daripada Hijaz, yang mana tempat itu banyak dihuni oleh ahlu kitab. Nah, mereka ini mengindikasikan seakan-akan Rasulullah ini pernah belajar dari orang. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar dari seseorang pun. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diomongin Rasulullah semuanya wahyu. Makanya Nabi itu beliau lebih sering kholwat. Kenapa? Karena kalau Nabi ibaratnya ngomong itu wahyu. Makanya Rasulullah kalau merintahkan sesuatu menjadi wajib. Alhamdulillah Rasulullah haji seumur hidupnya cuma sekali, pas Hajatul Wada. Akhirnya haji menjadi sekali. No, sekarang biaya haji tinggi banget. Ada yang pergi, ada yang nggak pergi. Coba kalau haji wajibnya 2 kali. Hah? Pada nggak beli mobil tuh haji-haji. Hah? Ya, wahakata. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas perkataan mereka. Yang pertama, keraguan-raguan mereka terhadap bahwa Rasulullah ini pernah belajar dengan orang-orang ahlul kitab, disampaikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Yang mana kami telah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui bahwa mereka orang-orang kafir itu berkata innama yu'allimuhu bashar, Muhammad ini diajarin sama seseorang, sama manusia katanya. Sedangkan lisan yang mereka maksud, orang yang mereka maksud itu, yang mereka maksud di dalam bahwa orang tersebut ngajarin Rasulullah itu orang ajam. Dan Nabi Muhammad ini lisannya ini wahada lisanun arabiyyun mubin, sedangkan Rasulullah ini turun kepadanya wahyu dengan lisan berbahasa Arab yang fasih, yang jelas. Kalau orang ajam, kenapa disebut ajam? Karena dia nggak fasih di dalam berbahasa Arab. Sebagian disebut ajam, kenapa? Karena tidak fasih berbahasa Arab. Wahakadha. Nah, kemudian ahli tafsir mereka banyak sekali perbedaan pendapat terkait siapa yang dimaksud di dalam ayat ini, Bashar ini, yang dimaksud dengan seseorang yang telah mengajari Rasulullah. Ada yang ngomong itu Abd Ar-Rumi, Jabir, ataupun Ya'ish namanya. Ada yang ngomong lagi Bal'am, ada yang ngomong lagi Salman Al-Farisi, yaitu orang-orang yang ajami. Mereka bukan sukunya bukan Arab, tapi mereka bersuku non-Arab, duduk di Arab sana, duduk di Mekah. Kemudian diriwayatkan kalau Jabir ini dia merupakan tukang besi, sehingga Rasulullah ini pernah dakwah kepada beliau. Beliau ini dikatakan ya sebelumnya tahu mengenai Alkitab, tahu mengenai daripada perkara-perkara yang ada di dalam Injil, Taurat dan lain sebagainya, sehingga berusaha mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ini pernah duduk dekat dia. Orang kafir Quraisy ini ngira Rasulullah ini belajar dari dia. Jadi tuduhan tadi itu bahwa Rasulullah ini belajar dari dia. Padahal Rasulullah nggak belajar dari dia. Rasulullah sedang dakwah sama dia. Sampai si Jabir ini ngomong, enggak, Muhammad enggak ngajarin aku, kata. Akan tetapi aku yang belajar sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru aku dapat petunjuk. Wa huwa yu'allimuni wa yahdini, kata dia. Dialah yang mengajariku dan memberikan kepadaku jalan, memberitahu kepadaku petunjuk yang baik. Nah, itu sampai terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, turun ayat ini yang di dalam surat An-Nahl ayat 103.
Nah ini makanya mereka ini mempertentangkan bahwa apakah ini Rasulullah dapat pengajaran dari Abd Ar-Rumi ini ataupun Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Bahkan sahabat ini Jaber itu ya belajar dari Rasulullah, ya. Dan seandainya dibandingkan antara Jaber tadi ataupun Suhaib Ar-Rumi, ada Suhaib juga nama salah satu sahabat, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu belajar kepada Rasulullah. Suhaib Ar-Rumi ini salah satu sahabat yang raksi, yang sangat luar biasa, yang lucu ceritanya. Bahkan disebutkan Rasulullah termasuk orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Suhaib ini tadinya anak orang kaya. Anak orang kaya, akhirnya kejadian satu ketika ibunya ini bawa piknik ke satu tempat. Begitu piknik di satu tempat, malahan ini tempat diluluh lantahkan sama para tentara Romawi. Akhirnya dia disita jadi budak di daerah Romawi. Sampai akhirnya dia membebaskan diri, bisa membebaskan diri, akhirnya dia tahu bahwa dia ini orang Arab. Akhirnya dia ke daerah Mekah nyari suaka, ternyata sebagaimana yang dia ketahui di dalam Alkitab bahwa telah dekat daripada datangnya seorang penutup para nabi dan rasul, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia sampai ke rumah Darul Arqam. Begitu nyampe Darul Arqam, ada sahabat Jabir nanya, "Nggak mau ngapain?" katanya. "Mau ketemu Rasulullah." Begitu ketemu Rasulullah SAW, dia udah tahu tentang sifat-sifatnya Rasulullah, langsung bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya begitu hijrah ke Madinah, ternyata Abu Bakar nih pernah janjiin dia mau hijrah bareng-bareng. Ternyata dia ketinggalan. Akhirnya Abu Bakar udah hijrah sama Rasulullah. Nah, akhirnya sahabat ini subhanallah dia berupaya pergi ke Madinah. Begitu pergi ke Madinah, sampai mau nyampe Madinah dihadang sama orang kufar Quraisy, karena orang-orang yang setelah Rasulullah hijrah ini perjuangannya berat juga. Kenapa? Karena bakal dibunuh di tengah jalan. Begitu bakal dibunuh di tengah jalan, akhirnya apa? Akhirnya dijanji, ini ada harta gue, ini lo ambil katanya. Ini sisa-sisa harta nih yang diambil katanya. Akhirnya diambil sama orang Quraisy pulang. Akhirnya dia sampai ke Madinah dalam keadaan tangan kosong sampai nemuin Rasulullah. Begitu nyampe ketemu sama Rasulullah, dia dalam keadaan lapar, nggak punya apa-apa lagi di tengah jalan. Akhirnya makan sisa rutop itu kurma muda dimakan sama dia. Orang kurma muda ini kalau orang sakit mata nggak boleh dimakan. Akhirnya tuh dia makan, matanya lagi sakit, dimakan sama dia. Kata Rasulullah, "Ente makan kurma, mata ente lagi sakit," katanya. "Enggak ya Rasulullah, ana makan pakai mata yang sebelah yang nggak sakit," katanya. Nabi senyum langsung. Begitu Nabi SAW senyum, dia ngomong ke Abu Bakar kok ninggalin aneh, kata dia. "Nah, ente udah janji sama aneh mau hijrah bareng ke Madinah." Akhirnya dia cerita sama Abu Bakar sama Rasulullah, "Wah, ana di tengah jalan, akhirnya ditodong orang, ana kasih semua deh harta ana," kata dianya. "Ana kasih harta ana semuanya, akhirnya yang penting ana bisa hijrah ke Madinah ikut engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya kata Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah udah beruntung nih. Perniagaan yang beruntung," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata akhirnya tuh turun ayat, "May yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufur rahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufur rahim." Dan di antara manusia ada yang mereka berdagang, mendiagakan dirinya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha sayang dengan hambanya dan juga Allah Subhanahu wa taala peduli terhadap hambanya. Nah, ini merupakan salah satu cerita daripada Suhaib ibn Sinan, salah satu sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjual seluruh hartanya demi dapat bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disifatkan itu baru sahabat yang kita kadang-kadang namanya juga baru dengar tuh. Tapi itulah cintanya para sahabat, mengorbankan seluruh daripada jiwa dan raganya demi agar dapat bersama dengan Rasulullah. Makanya Habib Umar nyampaikan dalam maulidnya, "Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi
Mana nih para pecinta yang sanggup berkorban? Mana? Itu sahabat yang mungkin antum baru dengar ceritanya nih. Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa hakadha. Dan kita ketahui juga bahwa sahabat Salman Al-Farisi ini beriman sama Rasulullah sudah sampai di Madinah. Rasulullah udah nyampe Madinah, baru Salman nyampe ke Madinah radhiyallahu taala anhu warda. Dan kita sudah dengar juga cerita tentang Salman Al-Farisi yang juga tahu Rasulullah dari Alkitab. Tahu Rasulullah petunjuknya dari kitab-kitab yang terdahulu. Makanya itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa bahwa orang-orang Alkitab telah mengetahui tentang Rasulullah. Tapi banyak juga orang ahli kitab yang tidak beriman dengan Rasulullah. Dan kalau mau diserang tentang yang kedua, yaitu permasalahan safarnya Rasulullah, Rasulullah cuma safar sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali. Ya, dua kali. Ada yang ngomong ke Yaman, itu juga riwayat yang dhaif. Belum ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah ke Yaman, tapi wallahu alam. Dan perlu kita ketahui bahwa safarnya Rasulullah SAW dalam waktu yang sebentar, ya, sekiranya nggak memungkinkan untuk menuntut ilmu, waktu yang sedikit aja. Nggak maksudnya masa Al-Quran yang semegah, yang seindah ini, yang mempunyai kajian yang teramat luar biasa, membahas daripada langit-langit dan bumi beserta isinya dan segala macam, daripada hari terciptanya bumi sampai akhir hari kiamat, semuanya diceritakan dalam Al-Quran dalam metode bahasa yang sangat luar biasa. Ini nggak bisa sebentar belajarnya, nggak bisa sekilat belajarnya, nggak bisa ekspres, nggak bisa ibaratnya pesantren instan, nggak bisa. Ini sangat luar biasa apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an membantah tentang apa yang ditetangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu asatirul awwalin, mereka berkata apa? Itu dongeng-dongeng yang terdahulu gitu. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, lalu dibacakan setiap pagi, setiap petang katanya. Ini bantahan-bantahan mereka. Dan juga di surat Al-Furqan ayat 6, terkul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Dan katakanlah wahai Muhammad, sampaikan bahwa yang menurunkan ini adalah yang mengetahui rahasia di langit-langit dan di bumi, dan ia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran bukan turun begitu saja. Memang sudah dikonsep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diberikan konsep yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu dikonsep sampai tempat lahirnya, tempat hijrahnya, tempat turun Al-Qurannya, kaumnya kaum terbelakang. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala konsep Rasulullah hadir di tengah kaum yang benar-benar buta huruf. Kaum Arab itu benar-benar buta huruf. Rasulullah kok turun di antara mereka, biar jadi pembeda bahwa Rasulullah SAW benar-benar makhluk yang paling cerdas yang ada dari zaman Adam sampai hari kiamat. Memang Allah pengen nunjukkan bahwa inilah Rasulku, inilah kekasihku, inilah yang sangat istimewa di antara hamba-hambaku, yaitu baginda Rasulullah. Ini yang mau dikhususkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada bantahan Rasulullah terbitnya tahun kapan, lahirnya tahun kapan, hijrahnya tahun kapan. Ini konsep maha agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang paling agung. Sehingga apa? Terbantahkan seluruh keraguan. Nggak ada orang berani meragukan Al-Quran. Nggak ada. Hanya orang bodoh yang dia tampil dengan kebodohannya. Dia tampil dengan kebodohannya untuk meragukan daripada Al-Quran. Hanya itu aja. Makin bodoh orang yang meragukan daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar wahyu yang teramat jelas. Bahkan apa? Bahkan ketika dihadapkan dengan ilmu-ilmunya ahlu kitab, orang-orang kufar Quraisy ini bukan sekali dua kali ngetes Rasulullah. Sampai turun ayat mengenai Ashabul Kahfi, 7 sleepers, 7 pemuda yang tidur di dalam gua.
Itu yang tahu cerita itu cuma ahlul kitab. Yang tahu cerita itu cuma ahlul kitab. Sampai-sampai pendetanya nih ngomong. Kata dia, ya udah, kalau ente pengen bener-bener buat Muhammad keok, ente tanyain nih pertanyaan. Tanyain tentang ruh. Tanyain tentang 7 pemuda yang tidur di dalam kitab, yang tidur di dalam gua. Tanyain tentang seorang raja yang dia menguasai daripada 2 tanduk, yaitu 2 wilayah antara Masyrik dan Maghrib, daerah timur dan barat, yaitu Dzulkarnain. Tanyain cerita itu kepada Muhammad. Kalau dia bisa jawab 2 di antara 3, kalau dia jawab tentang Dzulkarnain, dia jawab tentang Ashabul Kahfi, dan dia diam tentang ruh, ketahuilah bahwa dia seorang nabi. Sampai jawabannya Rasulullah, dia tahu bakal jawabnya kayak gimana. Begitu dijawab tentang Ashabul Kahfi, turun ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Begitu wa yas'alunaka an Dzulkarnain, langsung dijawab sama Rasulullah SAW melalui ayat yang teramat luar biasa di dalam surat Al-Kahfi. Begitu ditanya mengenai ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Begitu mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, sampaikan Allah selalu nyuruh qulir ruh min amri rabbi. Sampaikan bahwa ruh itu dari perkara Tuhanku. Kalau dia jawab 2 daripada 3, ketahuilah bahwa dia seorang nabi yang diutus oleh Allah. Sampai-sampai itu pendeta tahu bakal Rasulullah cara jawabnya kayak gimana, bukan jawabannya, cara jawabnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia udah tahu bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang Al-Quran. Bahkan begitu turun ayat di dalam surat Al-Kahf, Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan terhadap hambanya. Hambanya yang di sini dimaksud adalah baginda Rasulullah. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak dijadikan melenceng sedikit pun. Enggak ada melencengnya sedikit pun Al-Qur'an. Tepat. Apa yang disampaikan Al-Qur'an tepat. Qayyiman liundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Ini makanya Al-Qur'an adalah bukti otentik, dan ketahuilah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak belajar dari kitab dan juga tidak belajar dari manusia sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kami tuliskan mengutip daripada beberapa buku, di antaranya buku dasar daripada buku Kisah Sang Rasul, yaitu Qobasat min Nurin Nubuwah. Tidak diajarkan Rasulullah SAW, tidak diajarkan oleh kitab, tidak belajar dari kitab, dan juga tidak belajar dari manusia. Siapa yang ngajarin Rasulullah? Langsung turun melalui malaikat Jibril, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penegasan terhadap lisannya Rasulullah, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Quran ini turun dengan bahasa Arab. Quran turun dengan bahasa apa? Quran turun dengan bahasanya Rasulullah. Makanya kita kalau ibadah, kita baca surat apa yang wajib di dalam sholat? Al-Fatihah. Bacanya bahasa Arab atau bahasa Latin? Hah? Bahasa Arab. Ngikut siapa? Ngikut Rasulullah. Ya. Hatta kita akad nikah juga akad nikah bahasa Arab. Bukan karena pejabat yang nikahin nih. Kita akad nikah nih. Akad nikah. Wabiltu tazwijaha zawajtuka wa ankahtuka. Biar ngikut siapa? Ngikut Rasulullah. Ya, semuanya kita landasi ibadah kita menggunakan bahasa Arab, bukan karena kita mengarabkan diri kita, bukan, tapi kita ikut kepada kekasih kita baginda Rasulullah. Ini tujuan kita. Karena Habibi Muhammad, ya, kekasihku dulu Rasulullah. Beliau sholat niatnya dengan bahasa Arab, baca Fatihahnya bahasa Arab, nikahkan anaknya Fatimah Az-Zahra dengan bahasa Arab. Ini kenapa kita menggunakan daripada bahasa
Arab, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ngikutin Rasulullah. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita di dalam ibadah banyak kita menggunakan daripada bahasa Arab. Baca Quran juga bahasa Arab. Ente baca Quran coba bahasa yang lain. Beda maknanya, ambiar. Ambiar, mau ente bahasa juga bahasa grammar Inggris paling tinggi apa? Mau bahasa Perancis, mau bahasa apa juga. Baca Quran nggak dinilai sebagai pembacaan Al-Quran, tapi pembacaan Al-Quran yang sah melalui lisan manusia dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena unzil ala lisanil Muhammad al-Arabi, turun kepada lisannya Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Itu permasalahannya. Ya, jadi bukan karena mengarab-arabkan ataupun kata-kata buzzer-buzzer ibaratnya kita mengarabkan gara-gara apa? Nggak ada. Kita semuanya ngikut Rasulullah, itu aja. Karena hati kita, hati umatnya Rasulullah terpaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah berkat kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan pembacaan buku ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya Rasul